Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Tak terasa, hari yang selama ini kita nantikan telah tiba, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Natal kita tahun ini berbeda, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makna Natal yang sebenarnya ialah kita harus saling menyayangi, saling melayani, saling peduli, saling memberi dan berbagi, Bapak Ibu Saudara. Ingat teladan Tuhan Yesus kepada kita. Ia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Tinggal kita bagaimana menunjukkan kasih Allah kita kepada sesama kita. Mari untuk mengawali ibadah kita pujikan Natal adalah memberi. Tak terasa sudah tiba waktu yang dinantikan, hari yang indah berkumpul bersama penuh sukacita. Tak terasa sudah tiba hari yang dinantikan, Natal yang indah, saling menyayangi, peduli sesama. Oh Natal, Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. tak terasa sudah, tak terasa sudah tiba waktu yang dinantikan, hari yang indah, hari yang indah berkumpul bersama penuh sukacita. Tak terasa sudah tiba hari yang dinantikan, Natal yang indah, saling menyayangi, peduli sesama. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. sekali lagi, tak terasa sudah, tak terasa sudah tiba waktu yang dinantikan, hari yang indah, hari yang indah
bersama penuh sukacita. Tak terasa sudah tiba hari yang dinantikan. Natal yang indah, Natal yang indah, saling menyayangi, peduli sesama. Natal, Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal, Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling mengasihi, saling melayani, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Oh, Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah dan merayakan Natal pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, meskipun kami hanya bisa merayakan Natal dari rumah, tetapi saya yakin dan kami yakin Tuhan, bahwa sukacitamu tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal
Selamat datang, selamat bergabung di ibadah perayaan Natal GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita semua masih bisa merayakan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi saya percaya di hari Natal ini Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyediakan kado Natal yang spesial buat kita semua. Untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kita akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu pujian sukacita. Hai siarkan di gunung. Standing on the mountain, over the hills and everywhere. Standing on the mountain, there Jesus Christ is born. And shepherds kept the watching on silent flocks by night. Behold, through all the heavens there shine a holy light. Standing on the mountain, over the hills and everywhere. Standing on the mountain, where Jesus Christ is born. The shepherds heard and trembled when low above the earth rang out the angel chorus, let heaven save your birth. Standing on the mountain, over the hills and everywhere. Standing on the mountain, where Jesus Christ is born. God is a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Standing on the mountain, over the hills and everywhere. Standing on the mountain, where Jesus Christ is born. Hai siarkan di gunung, di bukit dan dimanapun juga. Di waktu Kam Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
nama Tuhan, kita masih dalam suasana bersuka cita. Biarlah hari kelahiran Tuhan dari utara ke selatan, biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan disembah. Dari barat ke timur, biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Mari kita pujikan lagu selanjutnya, dari utara ke selatan. Tinggikan
Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda dan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh diisi oleh benih firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari untuk pujian firman Tuhan kita mau pujikan, beri puji, beri hormat. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari kita nyanyikan bersama. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa dan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia namamu Tuhan. Karena segala bangsa akan datang menyembah. Kita ulangi sekali lagi, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia namamu Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala puji dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau telah lahir bagi kami. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini dengan misi penyelamatan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk bisa memperingati hari kelahiran-Mu ini Tuhan, supaya hari kelahiran-Mu boleh bermakna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami masih bisa merayakan Natal, kami masih bisa merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di akhir zaman ini Tuhan, kami boleh menantikan Engkau datang kedua kalinya di awan permai, sehingga kami ya Tuhan boleh siap sedia menyongsong Engkau kedua kalinya di awan yang permai bersama dengan Engkau Tuhan. Supaya kami Tuhan, hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu sedemikian rupa, sehingga kami boleh seperti perempuan, 5 perempuan gadis yang bijaksana, bukan seperti perempuan 5 gadis bodoh Tuhan. Karena 5 perempuan gadis bodoh ini Tuhan, dia hanya bersiap sedia, tetapi dia ya Tuhan tidak membawa minyak dalam hidupnya. Dia tidak siap sedia, tapi dia tidak suci hidupnya di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan seperti 5 perempuan yang pintar. Dia membawa minyak, dia membawa pelita Tuhan. Apabila Engkau datang, dia boleh bersiap sedia, hidupnya boleh kudus, dia boleh berkenan untuk menyambut Engkau datang kedua kalinya. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau buka hati, buka pikiran kami untuk sedemikian rupa diisi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh menyambut firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami, mempelai pria surgawi. Haleluya, amin. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya dari Gereja Pantekosta Tabernakel Lumajang maupun Gereja Pantekosta Tabernakel yang berada di Jatiroto. Bahkan kepada saudara-saudara sekalian yang sempat bergabung di dalam ibadah Natal sore hari ini. Kita sungguh mendapat suatu kemurahan bisa mencapai hari-hari yang penuh bahagia ini untuk kita kembali diingatkan akan kasih karunia Allah, sehingga iman kita semakin hari, semakin tahun dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum lupa saya menyampaikan shalom, bahagia Allah menyertai kita semua. Baik saudaraku, kita akan memulai dalam pemeriksaan firman Tuhan yang kita ambil di dalam surat Roma pasal yang pertama yang berjudul Injil itu kekuatan Allah. Kita mulai membaca ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi keyakinan itu bukan keyakinan yang goyah, tetapi yang kokoh. Terhadap apa? Terhadap Injil atau dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan, adalah kuasa dari Allah
Untuk apa kuasa Allah ini yang menyelamatkan setiap orang, yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Ini memang merupakan bangsa pilihan Tuhan atas janji Allah kepada nenek moyang mereka bahwa mereka menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Yahudi sampai saat ini mereka kesulitan untuk menerima kebenaran tentang Kristus, tentang kasih karunia Allah melalui Kristus. Saya ulangi, menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani mewakili bangsa kafir, saudara ya, seperti kita-kita ini. Kita bukan turunan dari Abraham secara biologis, tetapi kita adalah orang-orang yang tadinya tidak memiliki Allah, yang tidak ada keselamatan di dalam Tuhan, dan kita adalah orang kafir yang tidak mempunyai Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, maka kita sekarang sebagai orang kafir, kita menerima kasih karunia untuk menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa, saudara. Inilah yang dinamakan suatu rahasia Natal yang tiap tahun kita peringati, tetapi mungkin saja terlewat dari perhatian kita. Nanti kita akan perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya berita Natal kali ini betul-betul akan mencelikkan mata kita, membuka hati kita, supaya kita bisa mensyukuri bagaimana kasih Allah itu sudah kita terima. Jadi keselamatan ini, saudaraku, memang tujuan utama adalah untuk bangsa Yahudi. Tetapi bangsa Yahudi ini, bangsa pilihan Allah ini, jelas di dalam berita Natal itu nanti kita bisa tahu bahwa mereka menolak. Tetapi Allah itu penuh kasih, saudaraku, sehingga kasih Allah itu tidak hanya dibatasi oleh bangsa Yahudi ini, tetapi justru oleh karena penolakan itu, maka kasih Allah ini menjadi bahagian orang-orang yang tadinya di luar orang-orang Yahudi. Nah, inilah yang dibilang, saudaraku, adalah kasih Allah. Kita mungkin seringkali di dalam ketidaktahuan kita mengatakan, untuk apa sih Allah itu kok berlaku sedemikian rupa? Apa alasannya? Saudara tidak usah mengambil alasan terlalu melebar di luar Alkitab. Tuhan memberikan suatu reason yang pasti, suatu alasan yang pasti. Hanya oleh karena kasih, Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Jadi itu alasannya. Saudara mau mengatakan apa saja ya silakan, tetapi kembali lagi alasan itu adalah alasan dari kasih Allah. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Sehingga Dia selalu ingin mencurahkan segala kebaikan, segala kemurahan kepada ciptaan tangannya, manusia. Ayat yang ke-17 dari Roma 1 ini mengatakan, sebab di dalam Injil itu, di dalamnya nyata suatu kebenaran dari Allah. Kebenaran Allah itu, saudaraku, seringkali bertentangan dengan kebenaran manusia. Ini masalahnya. Sehingga orang-orang Yahudi itu juga bingung dengan kebenaran Allah ini. Dan mereka menolak kebenaran Allah dan menjalankan kebenarannya sendiri. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kita mentaati tentang kebenaran Allah melalui firman-Nya, melalui Injil ini, saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang dimulai dari iman dan memimpin
perjalanan iman itu seperti ada yang tertulis, orang yang dibenarkan atau orang yang benar, dia akan hidup di dalam imannya. Dia akan hidup oleh imannya. Jadi inilah saudaraku yang perlu kita pahami, bahwa kebenaran Allah itu harus kita terima dengan iman kita. Dan iman itu akan timbul dan akan diperteguh, akan diperkokoh setiap kali kita membaca firman Allah dan kita memperhatikan dan kita memohonkan kemampuan dari Tuhan untuk kita melaksanakan. Sedikit saya ingin memberi suatu wawasan saudaraku, bahwa di dalam Alkitab kita ini orang mengatakan ada 4 Injil. Itu tidak salah, karena itu merupakan suatu kebiasaan kita mengatakan sedemikian. Tetapi sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi menghayati bahwa Injil itu hanya satu. Injil itu hanya satu yang bercerita tentang kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, dan dia telah melakukan segala apa yang ditugaskan oleh Bapaknya, dan dia menyelesaikan dan dia kembali ke surga di dalam kemuliaannya. Nah, itu Injil, saudaraku. Tetapi di dalam kenyataannya kita banyak melihat atau kita melihat bahwa ada 4 Injil. Sebetulnya saya lebih suka mengatakan itu 4 versi. Jadi ada penulisnya seorang yang bernama Matius, ada yang menamakan dirinya Markus, ada Lukas, dan ada Yohanes. Jadi 4 tokoh ini yang mencatat tentang Injil itu. Dan mereka mempunyai versi yang berbeda. Tetapi pokok dari amanat itu tidak terlepas dalam setiap versi mereka. Sebagai contoh, saudaraku, supaya kita tidak dibingungkan mengapa Allah itu kok Injilnya ada 4. Enggak, saudaraku, 1 saja. Tetapi 4 penulis itu diberikan hikmat oleh Allah, menggunakan segala inspirasinya yang dituntun oleh Roh Kudus, dan dia mencurahkan itu di dalam tulisannya. Kita tidak membincangkan itu panjang lebar oleh karena terlalu banyak menyita waktu, saudaraku. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa Injil Matius, tulisan Matius, itu mengarahkan kita untuk memandang Allah itu atau Yesus itu sebagai Raja. Yesus sebagai Raja. Saudara, kalau teliti melihat silsilah yang ditulis di dalam Matius itu, maka dimulai bahwa Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Jadi nasab atau riwayat keturunan itu mengarah kepada raja. Daud itu raja, Abraham itu juga raja. Itu terbukti pada waktu Sarah, istri Abraham itu wafat. Abraham mencari makam untuk istrinya dan dia datang kepada suku Het dan dia mau membeli sebuah makam di tanah yang bernama tanah Makpela. Tetapi orang Het itu mengatakan, Tuan Abraham, engkau adalah seorang raja yang agung, raja besar, silahkan engkau menguburkan istrimu di situ. Jadi sudah ada pengakuan, saudara. Jadi Abraham ini juga seorang raja. Nah, kemudian kita pindah ke Markus. Markus ini sama sekali tidak menceritakan nasab. Jadi langsung Markus itu menuliskan Tuhan Yesus itu sebagai hamba. Langsung dia terlibat di dalam pekerjaan. Kalau saudara baca di dalam Markus itu memang beda dengan Matius. Tetapi pokok perjalanan Yesus itu tidak beda. Hanya penulisan itu menganggap
Yesus itu sebagai seorang hamba. Nah, kemudian kalau saudara lihat di dalam Lukas, Injil Lukas, itu ada riwayatnya, ada nasabnya. Tetapi kalau kita baca di dalam Lukas, nasab dari Yesus ini menuju kepada Adam. Jadi arahnya itu kepada manusia. Oleh karena Lukas ini mau menceritakan Yesus itu sebagai manusia. Jadi kelengkapan dari 3 Injil ini, saudaraku, tulisan Injil ini, menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Jadi dalam bahasa kerennya itu dinamakan sinoptik. Jadi pandangan yang sama antara Yesus di dalam 3 tulisan Injil ini. Tetapi tentang yang satu ini, saudaraku, Injil Yohanes. Injil Yohanes ini yang paling lain daripada yang lain, oleh karena dia menceritakan Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai Allah, sehingga dia tidak lagi menggunakan nasab-nasab itu, tetapi dia langsung menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, ini yang sangat menarik, saudara. Di antara keempat tulisan dari Injil ini, bagi saya, yang paling mantap untuk bisa saya mengerti, itu di dalam Injil Yohanes. Mungkin ada orang yang merasa mantap di dalam Matius, Markus, Lukas, tidak salah. Tetapi secara individu saya katakan bahwa saya lebih mudah untuk memahami di dalam Injil Yohanes. Oleh sebab itu setiap kali di dalam Natal saya selalu memberitakan tentang Yesus itu di dalam versi Injil Yohanes. Mari saudaraku, kita sekarang masuk di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dan kita mulai bicara di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini menurut versi dari Yohanes. Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Buat saya ini sangat bisa dimengerti, oleh karena firman ini bukan benda, bukan makhluk, tetapi firman ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah kepribadian Allah itu sendiri. Saya pernah mendengar, saudaraku, ada orang yang menyelewengkan ayat ini dan menentang, bahkan mengolok. Secara kebetulan, saudara, saya pada waktu buka televisi atau YouTube kalau tidak salah, saya melihat ada seseorang yang mengolok-ngolok ayat ini. Dia mengatakan, mana bisa itu? Firman bersama dengan Allah, firman itu Allah. Kan sepertinya begini, saudaraku. Saya bawa buku, ya. Ini adalah buku. Buku ini bersama-sama dengan saya, dan buku ini adalah saya. Dia memanipulasi dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi saudaraku, kalau saudara suatu saat mendengar olokan-olokan atau pengertian-pengertian yang menyeleweng, maka sore hari ini saudara mengerti bahwa itu salah. Dan yang dimaksud oleh Tuhan adalah tentang kepribadiannya. Firman itu sesuatu
tetapi itu bukan makhluk yang biasa-biasa, saudaraku. Tetapi itu adalah Allah itu sendiri, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia itu juga pada hakikatnya dia itu Allah itu sendiri. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, itu ayat yang kedua. Segala sesuatu, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu, saudaraku, mempunyai suatu kuasa yang menciptakan, kuasa menciptakan. Jadi segala sesuatu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi inilah perbedaan, saudaraku, bagaimana manusia itu kalau menciptakan suatu lagu misalnya. Sebetulnya manusia itu tidak bisa menciptakan, dia hanya merangkai notasi. Sedangkan notasi itu sangat sederhana, tetapi tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada yang bisa menambahi. Mulai dari do sampai si ditambah dengan segala minornya dan lain sebagainya, itu sangat terbatas. Tetapi manusia diberi hikmat oleh Tuhan memanfaatkan ciptaan Tuhan itu untuk manusia memakai, mengubah lagu-lagu, dan hasilnya itu bisa jutaan, tak berhingga. Kalau menurut ilmu pasti fisik, ilmu pasti ya, tidak berhingga. Dan ini suatu yang luar biasa. Kalau manusia itu mau menciptakan rumah, mau menciptakan meja atau mebel dan lain sebagainya, dia membutuhkan bahan baku. Nah, kalau dia tidak diberi bahan baku oleh Tuhan, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Dia tidak akan bisa membuat sesuatu. Mungkin orang mengatakan, manusia bisa membuat yang imitasi. Misalnya dengan bahan-bahan kimia, dia bisa membuat kayu buatan, merupakan sintetis kayu dan lain sebagainya. Bisa, saudaraku, itu bisa. Tetapi kita juga harus melihat bahan baku dari apa yang dia butuhkan untuk membuat sintetis itu atau membuat imitasi itu juga berasal dari ciptaan Tuhan yang mula-mula. Dari sesuatu yang tidak ada, Tuhan membuat ada. Nah, inilah kuasa penciptaan yang luar biasa, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman itu, dan tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang ini, saudaraku, boleh saya ganti dengan perkataan yang bisa lebih dimengerti, yaitu suatu solusi. Tuhan itu datang sebagai terang. Tuhan itu memberi solusi, memberi jalan kepada manusia yang berada di dalam kegelapan. Tanpa terang itu, tanpa solusi dari Allah, maka manusia itu tidak akan menemui suatu kebahagiaan. Dia akan menjumpai kebinasaan. Terang itu bercahaya, solusi itu nyata di dalam kegelapan dunia. Tetapi dunia itu tidak menguasai. Menguasai di sini, saudaraku, arti sebenarnya ialah manusia itu tidak bisa memanfaatkan. Manusia itu tidak sanggup untuk mempelajari. Menguasai itu artinya dia mempelajari dan kemudian mengerti, melaksanakan. Dia mampu, saudara. Seperti orang menguasai ilmu kedokteran misalnya, dia nggak pernah sekolah dokter, dia tidak bisa mengobati orang. Jadi menguasai di sini ini bukan artinya menghilangkan terang itu, tidak mungkin, saudara. Terang itu tidak bisa hilang, tetapi tidak bisa dimengerti. Sehingga manusia itu atau dunia itu di dalam kebodohan. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara.
Jadi bagaimana kita bisa melihat solusi dari Tuhan itu yang diberikan kepada kita? Kembali lagi dari iman yang kita mau menyerahkan segala kehidupan kita kepada Dia dan mengakui, saudara. Ini yang penting. Ayat yang ke-9 kita loncat. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia itu tidak mengenalinya. Lain saudara, yang tadi saya katakan. Tidak bisa memahami, tidak sanggup untuk mempelajari. Hikmat manusia ini adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Dan sampai kapanpun kalau Tuhan sendiri tidak menolong, maka manusia ini tidak akan mengerti. Oleh karena itu, pada zaman akhir ini, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus ini yang mengajar, yang menginsafkan dunia akan dosa-dosa. Sehingga manusia itu tidak ada dalih lagi untuk dia mengatakan dia tidak bisa menerima. Kemurahan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Ia telah ada di dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tetap tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini, saudaraku, titik tolak dari apa yang saya katakan pertama tadi, bahwa kasih Allah itu meluber keluar. Tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk kita semua yang tadinya orang yang di luar Tuhan, mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat kemurahan dari Allah melalui Yesus Kristus. Ayat 12 ini sangat mengagumkan. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang ini termasuk saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk saya, termasuk keluarga saya, termasuk siapa saja. Semua orang yang mau menerima Yesus sebagai pemberian anugerah Allah untuk keselamatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberi kemampuan, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Saudara, sampai di sini, saudaraku, ada suatu pertanyaan. Pada waktu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, apakah kita ini sudah langsung bisa menjadi anak-anak Allah? Saya mau tanya, saudara, dan saya juga bertanya dalam diri saya sendiri. Bagaimana sikap dari anak-anak Allah itu? Ini yang perlu kita perhatikan. Saya teringat, saudaraku, seorang wanita di Inggris, di negara Inggris yang terkenal, yang bernama Lady Di. Suaminya siapa itu Lady Di? Charles. Yang dia menikah dengan Pangeran Charles. Dia dari rakyat biasa yang kemudian diadopsi oleh kerajaan. Dia menjadi istri seorang pangeran. Harus, saudaraku, ada perubahan-perubahan dari kebiasaan-kebiasaan di mana dia berasal untuk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru di mana mereka itu akan menetap. Terbukti, saudaraku, Lady Di ini di dalam pengalaman hidup nikahnya, dia banyak menderita.
Dia tidak bisa mengikuti peraturan-peraturan istana yang begitu anggun, yang begitu agung. Dia adalah rakyat biasa. Saudara bayangkan kalau kita misalnya mengambil seseorang yang tidak kita kenal, anak yang terlantar misalnya, yang biasa dia jalan-jalan di jalan-jalan raya, pakaiannya seenaknya, kumuh, dan kemudian dia kalau makan kebiasaannya metongkrong di warung, dan dia tidak pernah cuci tangan, tidak pernah mandi. Itu kalau kita misalnya kita adopsi sebagai anggota keluarga kita, itu harus ada perubahan, saudara. Dan perubahan-perubahan itu tidak gampang dan sangat menyakitkan dan sangat membawa penderitaan. Itu mau saya katakan dengan sejujurnya, saudara. Sebagaimana Lady Di itu, dia sampai akhirnya di dalam hidupnya karena dia tidak tahan, dia kena sakit yang aneh sehingga tubuhnya semakin lama semakin kurus, jiwanya juga rusak, dan dia akhirnya menyeleweng, begitu beritanya, dan dia mati di dalam kecelakaan. Jadi saudaraku, kalau kita mengatakan tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, itu orang Yahudi, tetapi semua orang yang menerima diberi kuasa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di dalam surat Ibrani pasal 12, saudara, beberapa ayat di sana mengatakan bahwa tidak ada seorang anak itu kalau tidak dididik oleh orang tuanya. Nah, pendidikan ini bisa merupakan penderitaan. Tetapi jikalau itu ditekuni, saudaraku, dan kita mau berubah menjadi manusia yang baru, maka di sanalah kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Kita melihat, saudaraku, kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, kita melihat di sana ayat yang ke-5, ini sering kita dengar, saudara. Inilah standar, paling tidak inilah standar. Kalau kita ini menerima Yesus sebagai kasih karunia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberikan kuasa oleh Allah untuk kita menjadi anak-anaknya. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, hal itu memang diberikan, tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan kalau kita tidak juga ditolong oleh Tuhan. Ya, akan terjadi sedemikian. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu sifat yang cabul, najis, hawa nafsu, kejahatan, dan juga serakah, yang sama itu semua sebagai penyembahan berhala. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi pada waktu kita ini, saudaraku, belum mendapat suatu pencerahan, kita tidak mengerti, kita tidak bisa menguasai, tidak bisa mempelajari, kita terlalu bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi di zaman kemurahan ini, pada zaman akhir ini, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita mendapat suatu pencerahan. Semakin hari, nama Tuhan itu semakin dikenal dan semakin banyak diterima oleh manusia. Jangan kita terlambat, saudara. Dahulu kita juga melakukan hal-hal yang sama itu ketika kita hidup di dalamnya. Tapi sekarang buang semuanya, yaitu kemarahan. Nah ini, saudara. Kalau dulu kita gampang-gampang marah, oh itu sudah merupakan habit, sudah merupakan kebiasaan saya. Saya ini memang orangnya bludrag. Enggak, saudara.
oleh kuasa Tuhan bludrek itu, sifat-sifat suka pemarah, itu lambat laun harus ditekan, harus hilang. Bila perlu, saudaraku, seorang istri, seorang suami, seorang anak atau anggota keluarga, bahkan kawan kita dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Dan kita harus menerima itu, saudara. Tuhan itu tidak putus-putusnya untuk memberikan kesempatan kepada kita, untuk kita berubah dari kebiasaan pemarah. Seorang suami yang sering marah-marah terhadap istri, terhadap keluarga, itu bukan contoh anak Allah, saudaraku. Saya sendiri banyak kali tertempelak dengan hal-hal ini. Saya pemarah, tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu mengubahkan saya. Lewat istri, lewat anak, lewat teman. Masih sering mencela saya. Kamu itu suka marah, suka mendelik-mendelik. Saya dengar itu, saudara. Saya dengar itu. Dan saya mohon kepada Tuhan supaya hal itu boleh dilakukan dari saya. Notabene saya seorang hamba Tuhan. Waduh, saudara, itu bukan sesuatu yang ringan. Sesuatu pengakuan atas kelemahan diri. Jangan kamu sering, yaitu marah, geram ini gregetan, gregetan. Jadi kalau dengar sesuatu gampang mendendam, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Wah, ini saudaraku, akhir-akhir ini kan kita bisa melihat perbedaan anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis. Di dalam medsos tidak lagi tertutup, tidak lagi terkunci hal itu. Dan kita bisa melihat dengan gamblang, mendengar dengan nyata bagaimana kehidupan orang-orang yang di luar kasih karunia Allah. Mereka hidup di dalam kemanusiawiannya yang liar, kebiasaan-kebiasaan yang jahat, sehingga mulut itu, saudara, keluar sumpah serapah, keluar kutuk, keluar perkataan-perkataan yang jahat, yang dikatakan bahwa semuanya itu berasal dari hati orang itu sendiri. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, saudara, kita harus punya tanda-tanda yang Tuhan mau. Tidak mudah, saudara. Jangan bilang, wah, saya sudah jadi orang Kristen, saya menjadi anak Allah. Nanti dulu. Buktikan bahwa kehidupan kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang diberkati akan membawa berkat yang baru juga buat orang-orang lain. Mulut kita akan terjaga, tidak menyakiti hati orang lain. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berdusta, saudaraku. Kita lihat, saudara. Banyak orang-orang itu yang mendapat kesempatan untuk berbicara di depan publik. Tetapi, saudaraku, yang keluar dari mulut mereka adalah dusta dan fitnah. Bayangkan, saudaraku. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dapat kita lihat di sana bahwa iblis itulah bapak segala pendusta, bapak segala pembunuh, pembohong. Jadi kalau kita ini, saudaraku, mengaku hidup kita ini sebagai anak-anak Allah, tetapi kita sering mengucapkan kata-kata dusta, entah itu berbohong kepada
istri bohong kepada suami, anak bohong kepada orang tua juga membohongi anak. Dan itu tidak selesai begitu saja, saudaraku. Segala kebohongan itu akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi pribadi orang yang mengatakan. Ini sesuatu yang dituntut oleh Tuhan. Jangan ada perkataan-perkataan kotor dan juga jangan ada perkataan-perkataan dusta. Oleh karena itu semua berasal dari kehidupan lama kita di luar Tuhan, hidup di dalam kegelapan. Nah, di sini ayat yang ke-10 kita akan melihat, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Jadi secara kontinuitas, secara kontinu, saudara. Tidak seandek-seanyek itu maksudnya. Tidak bisa orang jahat itu datang di gereja, tumpangi tangan, jadilah orang baik, kemudian begitu melek menjadi orang yang wah, setengah dewa. Tidak bisa, saudara. Ini perlu belajar. Perlu belajar. Supaya kita ini, saudaraku, menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Dan urusan ini, saudaraku, ada contohnya, ada maskotnya, supaya kita sampai kepada sesuatu yang dimaui oleh Tuhan. Ayat 10 saya ulangi, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus dibarui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Karena kita nggak bisa tahu, saudaraku, kalau kita nggak mau tahu. Bagaimana kita tahu kalau kita memang nggak mau tahu, mengeraskan hati? Oleh sebab itu, saudaraku, ini adalah suatu ajakan dari Tuhan. Maunya Tuhan atas kehidupan anak-anaknya sebagai orang-orang yang menerima Yesus di dalam kehidupan secara pribadi. Maka harus ada keubahan. Saya tidak akan jemu-jemu mengatakan hal ini. Oleh karena saya tahu, setiap sekali saya mengatakan, maka manfaat perkataan ini juga berlaku dalam kehidupan saya. Saya dan keluarga saya masih membutuhkan keubahan-keubahan. Kami belum sempurna. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Yesus. Kami membutuhkan Roh Kudus supaya di dalam pengikutan kami kepada Tuhan mengalami keubahan-keubahan menjadi manusia baru yang layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup, menjadi orang-orang yang disebutkan anak-anak di dalam terang, anak-anak yang bisa membawa kemuliaan bagi Bapaknya yang di surga. Ayat 10 saya ulangi, dan telah menggunakan manusia baru terus-menerus mengalami pembaharuan untuk memperoleh sesuatu pengetahuan yang benar. Apa ini? Menjadi seperti gambar Khaliknya, menjadi gambar Allah di dalam kehidupan kita. Ini, saudaraku, puncak dari apa yang Tuhan maui di dalam kehidupan manusia ini. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Sempurna di dalam kasih, sempurna di dalam kebaikan, sempurna di dalam keadilan, sempurna di dalam kebenaran. Sebagai anak-anak terang, saudaraku, saya akan bacakan beberapa ayat sebagai ayat terakhir di dalam Efesus
Efesus pasal yang kelima, saudaraku. Di sana kita akan mendapat suatu penjelasan yang lebih tepat, yang lebih mendalam. Efesus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kita di luar Tuhan, tidak ada bagian dari Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena kita menerima terang itu dari Allah, maka terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah manusia yang penuh dengan terang itu. Kita punya banyak solusi untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tadi sudah kita lihat di dalam Kolose, bagaimana kita hidup di dalam keubahan menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-9, ini yang paling penting, saudaraku. Ini adalah final dari segala sesuatu yang kita peroleh untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita secara live, secara hidup di dalam hidup ini. Ayat 9, karena terang itu hanya berbuahkan. Jadi terang itu harus berbuah, saudara. Jadi jangan sampai ada orang bilang, oh saya ini hidup dalam Tuhan, tetapi dia tidak ada buah-buah yang menyenangkan. Ini perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Terang itu berbuahkan. Apa buahnya? Kebaikan. Kita ingat, saudaraku, kebaikan itu kita punya perhatian kepada sesama. Kita baru diajar minggu lalu bahwa manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian, membutuhkan kesehatan, membutuhkan kebebasan. Pada waktu aku lapar, engkau beri makan, haus, engkau beri minum. Aku terlunta-lunta, engkau memberi tumpangan. Aku tidak punya pakaian, engkau memberi pakaian. Aku sakit, engkau datang melawat. Aku terpenjara, engkau datang juga mengunjungi. Jadi manusia itu membutuhkan hal-hal semacam ini. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita, saudara. Dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di dalam kebaikan kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain, yang bisa memuliakan Tuhan. Keadilan ini, saudaraku, bagaimana kita bertindak di dalam rumah tangga kita masing-masing. Seorang suami, dia bijak dan adil terhadap istrinya. Jangan mengumbar hawa nafsu. Oleh sebab itu kehidupan Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, itu tidak perlu banyak istri, tidak perlu poligami. Oleh karena sulit untuk nanti bertindak adil. Daripada tidak bisa bertindak adil nanti jadi masalah. Lebih baik kita tidak ambil risiko hal-hal semacam itu. Kita tahu bahwa kita ini manusia sering salah. Dan kita bisa melihat mulai dari Abraham, saudara. Kalau Abraham itu tidak nyanyil, saudara. Kalau Sarah itu tetap berpegang pada janji Tuhan, maka amanlah dunia ini. Tetapi oleh karena Abraham nyanyil, saudara, maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah selesai di bumi ini. Itu akibatnya, saudara, kalau kita tidak bisa berlaku adil. Kekayaan tidak menjamin, tetapi Tuhan mengatakan engkau berlaku adil. Kalau seorang suami berlaku adil kepada istrinya, maka dia akan menerima, memelihara istri itu sebagaimana sepatutnya, dengan penuh kasih setia,
Demikian juga dengan istri yang adil terhadap suaminya. Dia juga akan mencintai seorang pria dan dia tidak akan berpindah pada pendiriannya yang semula. Ini keadilan saudara, di dalam rumah tangga. Banyak yang harus kita lakukan. Keadilan kita terhadap bawahan kita, terhadap karyawan kita, terhadap pegawai-pegawai kita. Kita banyak yang menjadi pengusaha. Bagaimana sikap kita terhadap pegawai-pegawai kita? Adalah keadilan itu kita terapkan. Ini membuktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tidak ada kecurangan, tidak ada kejahatan sedikit pun yang kita pikirkan, tetapi hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Petrus di dalam suratnya mengatakan orang yang cinta akan masa depannya, mulai dari sekarang dia harus menjaga perkataannya, supaya perkataan itu benar. Kita melihat beberapa banyak contoh, saudara. Orang yang tidak berkata dengan kebenaran, dia akan mengalami suatu kebinasaan, mempertanggungjawabkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya. Inilah saudaraku, biarlah makna Natal kali ini kita bisa melihat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi sesuatu manusia yang diubahkan menjadi manusia-manusia ilahi, yang dia memiliki gambar dari Sang Khalik. Dan dia akan hidup di dalam terang. Dan terang itu tidak pasif. Dia akan banyak solusi, punya jalan keluar. Dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di masa hidupnya. Dan dia juga akan melakukan keadilan di dalam kehidupannya. Di intern juga secara ekstern. Dan juga dia benar di dalam segala apa yang dia perkatakan. Pertanyaannya saudara, sanggupkah kita melakukan hal itu? Kita tidak sanggup. Tetapi kita tahu bahwa pada zaman akhir ini saudaraku, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan dialah yang akan menuntun kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Bentar, saya akan cari. Ya, Yohanes 16. Kita mulai dari ayat yang ke-7, saudara perhatikan ini sebagai ayat-ayat terakhir untuk Natal ini, supaya kita tidak putus asa dan kita mampu menembusi hal-hal yang telah kita dengar tadi. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini saudara, kalau ia datang di dalam kehidupan kita, kita mau menerima dia di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Akan kebenaran, itu yang kedua. Dan penghakiman. Nah, dari tiga ini saudaraku, biarlah firman Tuhan menguraikan. Ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi selama kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tetap berada di dalam
dosa. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada way out. Di sana kita tetap dinyatakan sebagai orang berdosa. Dan dosa itu akan menghasilkan maut. Maut itu adalah perpisahan dari kita terhadap Allah untuk selama-lamanya. Ini akibat dosa. Kemudian ayat yang ke-10, akan kebenaran. Saudara perhatikan ya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran ini berbicara akan segala pekerjaan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil. Lah kalau saudara tidak pernah membaca Injil atau tidak pernah mendengar, maka kita tidak tahu kebenaran. Bagaimana Yesus itu datang dalam dunia, bagaimana Yesus itu mati di atas kayu salib, itu kebenaran yang selalu ditentang. Apalagi bagaimana Yesus itu bangkit dari kematian, bagaimana Yesus itu naik ke surga, dimuliakan. Ini semua ditentang, saudaraku, oleh iblis. Dan kalau ini tidak sampai kepada kita, bagaimana kita tahu tentang kebenaran? Kalaupun kita tahu, kita tidak bisa menerima kebenaran itu. Karena kebodohan itu melekat di dalam hati kita. Itu kebenaran. Kemudian ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum. Apa artinya ini? Artinya Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang menentukan hukum atas siapa yang bersalah dan siapa bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka disinilah letaknya Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, saudaraku, akan dosa, supaya kita tidak berdosa. Baiklah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita dibenarkan, kita menerima segala pekerjaan Tuhan yang merupakan kebenaran yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dan kita menerima Yesus dan Tuhan sebagai hakim yang adil, oleh karena Dia akan datang kembali. Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat-saat ini. Kita merayakan Natal di tahun 2020, supaya kita mengalami keubahan-keubahan. Dan kita tahu arah keubahan-keubahan itu kemana, dan untuk apa, dan bagaimana kita berubah. Mengapa kita harus berubah? Kapan kita harus berubah? Semuanya sudah terjawab di dalam pertemuan ini. Saya tidak puas, saudaraku, kalau Natal itu hanya diperingati, hanya begitu-begitu saja. Hanya sebagai suatu tradisi. Silakan, itu tidak ada salahnya. Tetapi yang salah, jikalau pada tradisi itu kita tidak memasukkan kehendak Tuhan bagi jemaat. Itu akan merupakan sesuatu peringatan yang sia-sia, yang tidak ada hasilnya. Tetapi jikalau apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, sesederhana apapun firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini ada arahnya, ada pangkal mulanya, dan ada tujuannya. Ada solusinya, ada way out-nya, ada goal-nya, saudara. Ini yang kita kehendaki, dan seperti Tuhan juga menghendaki, supaya kita berhasil di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Saya dan seluruh keluarga saya ingin mengucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat hari Natal. Dan menjelang tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.
malam saudara-saudara seiman di GPT Jatiroto dan GPT Lumajang. Saat ini kami ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kejadiannya biar Christian yang ceritakan. Pada malam itu saya sudah mengalami sesak nafas waktu saya tidur. Lalu saya terbangun, terus mama masuk kamar. Mama tanya kenapa, terus saya sudah mulai udah sesak banget itu. Terus habis itu mama bawa ke kamar mama. Yaitu waktu saya ke situ, saya mau ajak dia berdoa. Terus saya ingat kalau lebih baik dikasih minum air hangat. Terus waktu saya ke dapur itu ambil air hangat itu, saya diingatkan suara Roh Kudus mengatakan kalau dikasih minyak kayu putih. Yaitu saya sebetulnya belum punya kepikiran itu, soalnya saya kan bingung waktu itu lihat Christian ini sesek itu kan, saya bingung sekali. Terus coba saya kasih minyak kayu putih itu, saya nggak tahu itu banyak apa dikit, saya pokok kasih. Terus ya itu saya suruh dia minum. Setelah itu kami berdoa. Di tengah-tengah doa itu Christian tiba-tiba kayak gregean gitu, terus dia sembuh. Ya puji Tuhan, dia bilang mah sudah sembuh, dan dia nggak sesak nafas lagi, jadi bisa tidur nyenyak kembali. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat buat kita semua, bahwa Tuhan Yesus itu sangat ajaib, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita, pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Memang benar bahwa kelahiran Yesus merupakan pemberian yang paling berharga, merupakan pemberian yang paling bernilai di dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dengan kelahirannya dan juga kematiannya dan juga kebangkitannya, kita semua dibebaskan dari segala dosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya sekarang kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Bapak Ibu boleh persiapkan lilin jikalau ada lilin di rumah, atau jikalau tidak ada lilin mungkin flash HP juga tidak mengapa, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Terima kasih Tuhan. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentera surgawi megah, pujian
amat besar. Terima kasih Tuhan. Patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerah dari Allah diberi Al-Masih, jadi pohon karas, jadilah pohon karas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah diumumkan, kita akan ambil perjamuan kita. Kita persiapkan perjamuan kita dan kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pengorbanan juga buat kelahiran. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita atas kelahiran, pengorbanan dan kebangkitan. Kita dengarkan firman Tuhan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah dipaparkan oleh Bapak Gembala kami, yang mengingatkan kami kembali bahwasanya memang kelahiran-Mu ya Tuhan merupakan inisiatif-Mu sendiri, bahwa keselamatan yang Engkau berikan di dalam diri kami manusia ini merupakan inisiatif, merupakan pekerjaan daripada Engkau sendiri. Berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kesehatan keluarga, pekerjaannya, Tuhan memberkati. Bapak Gembala kami juga Tuhan berkati yang sudah menyeringkan firman Tuhan ini dengan mengorbankan perasaan, pemikiran dan seluruhnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, berikan hikmat, karunia yang daripada Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami juga sidang jemaat-Mu dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini yang sudah melayani. Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan kami. Tuhan kiranya menyertai kami. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita 1 minggu ke depan seperti biasa. Ibadah sekolah minggu atau Natal sekolah minggu akan diselenggarakan tanggal 27 ya, benar ya? Ibadah sekolah minggu akan diselenggarakan tanggal 27. Nanti saya mohon anak-anak atau ibu-ibu yang mempunyai anak-anaknya mohon dibimbing untuk menyaksikan ibadah Natal sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, nanti ada drama di sana, kita semua pemainnya, dan kiranya Bapak Ibu boleh mendengarkannya semuanya juga untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya bagikan, ibadah PA tetap berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore, dan hari Minggu juga tetap berjalan seperti biasa jam 5 sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang saya bagikan. Sebagai yang terakhir, bersyukur bagi ulang tahun dari Ko Clement. HBD Ko Clement. Tuhan memberkati
Ye. Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, kesehatan, jodohnya Tuhan berkati. Haleluya. Dapat noni sing cantik, wapi, wayu. Iya Bapak Ibu Saudara, bersyukur buat Ko Clement. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan Tante Cume ya. Tante Cume juga berulang tahun, kita akan doakan bersama-sama. Dan itu saja pengumuman yang bisa saya bagikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami semua menyapa Bapak Ibu Saudara dengan selamat Natal. 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Yeay Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa menyelesaikan ibadah ini. Kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruhnya sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Jatiroto dan Lumajang. Bersyukur ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi teman kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami, yaitu Ko Clement yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Kami semua berdoa biarlah kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan maupun masa depannya, cita-citanya, kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarganya dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Dan biarlah kehidupan daripada Ko Clement seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang cerah ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan ada di dalam tangan Tuhan. Karunia juga ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bersyukur juga bagi Tante Cuma yang juga berulang tahun hari ini. Tuhan juga memberkati dalam kesehatan keluarga dan pekerjaannya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak cucunya yang jauh yang dekat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami selesaikan ibadah kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya selaku Gembala Sidang Jemaat Gereja Pantekosta Tabernakel, Lumajang dan Jatiroto bersama dengan istri menyampaikan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga damai sejahtera dari makna Natal ini menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tetap bertumbuh dalam iman, tekun di dalam pengharapan, dan bersukacita di dalam kasih Allah. Amin. Halo, selamat Natal menjelang Tahun Baru 2002. Tuhan memberkati kita semua, yang memberi kesehatan selalu. Semoga pandemi lekas berakhir dan kita bisa berkumpul lagi di gereja. Shalom, God bless you. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Saya Yohanes Gata beserta istri mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Selamat Hari Natal buat Bapak Gembala berserta Ibu GPT Lumajang, juga jemaat-jemaat semuanya, baik itu Lumajang dan Jatiroto. Tuhan memberkati selalu sehat dan bahagia. Tetap bersama Tuhan untuk menyongsong tahun yang baru 2021. Immanuel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat
Kami keluarga Hari Widianto mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari tim pelayanan musik GPT Lumajang dan GPT Jatiroto mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga tetap maju, makin jaya, dan makin kompak, tetap sukacita, tetap sehat, tetap setia, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal. Kami keluarga Bambang Suradi mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kami mengucapkan juga pada Bapak Gembala kita di Lumajang serta Ibu Gembala ucapan selamat Natal dan tahun baru. Meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tidak bisa berjabatan tangan, saya percaya Tuhan sudah lahir di dalam hati kita. Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021 ya. Bisa ya Bang, bisa kumpul kembali kalau ada kebahagiaan ya. Halo, selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya Bu Timbul mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Semoga di hari Natal ini kita diberikan kebahagiaan dan dilindungi Tuhan. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Saya Anda bersama suami dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merry Christmas. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru 2021. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru kepada Bapak Ibu Gembala Yan Suhatan beserta para imam-imam, juga seluruh jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto. Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberi kelepasan dari pandemi ini dan memberi sukacita yang melimpah, penuh tawa dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Teman-teman, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan segera corona berlalu dari kota Lumajang ini. Puji Tuhan. Untuk seluruh sidang jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto, kami berdua mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan tahun baru 2021. Semoga damai sejahtera dan sukacita bersama kita semua. Dan harapan kami berdua di tahun-tahun yang akan datang, kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama lagi seperti tahun-tahun kemarin. Amin. Buat jemaat GPT Jatiroto dan Lumajang, kami sekeluarga mengucapkan
Selamat Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Semoga damai berkat Natal memberikan segala sukacita dan kedamaian buat kita semua. Menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan damai dan kasih Allah. Kami mengucapkan selamat Hari Natal kepada Ibu dan Bapak Gembala, Jemaat GPT Lumajang Jatiroto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Antonius beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga Natal dan Tahun Baru ini menjadi titik awal menuju kebaikan, penuh cinta dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa beribadah bersama lagi. Amin.